Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang keamanan jaringan dan pengimplementasiannya ada di akhir video nanti. Oke, next. Konsep keamanan jaringan, serangkaian kebijakan, prosedur, serta teknologi yang dirancang khusus untuk melindungi keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer dalam hal ini meliputi integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan data. Tujuan dari keamanan jaringan adalah untuk mencegah akses tidak sah serta penyalahgunaan, pencurian, atau penghancuran data sensitif. Selanjutnya, prinsip dasar keamanan jaringan. 1. Kerahasiaan atau confidentiality adalah data hanya boleh diakses oleh orang atau sistem yang berwenang. Ini memastikan informasi sensitif tetap aman dari pengungkapan yang tidak sah. 2. Integritas atau integrity adalah data harus akurat dan tidak boleh diubah tanpa izin. Ini memastikan informasi tetap utuh dan dapat dipercaya. 3. Ketersediaan atau availability adalah data dan sistem harus dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat mereka membutuhkannya. Ini memastikan sistem tetap berfungsi dan dapat digunakan. 4. Autentikasi atau authentication adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem sebelum mereka diizinkan mengakses sumber daya. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. 5. Kontrol akses atau akses kontrol adalah membatasi akses ke sumber daya berdasarkan peran dan wewenang, agar hanya yang berhak dapat mengakses informasi sensitif. Oke, next. Apa itu serangan keamanan jaringan? Serangan keamanan jaringan adalah upaya yang dilakukan oleh negara, individu, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur atau jaringan komputer, dan perangkat komputer pribadi dengan berbagai cara tindakan berbahaya yang biasanya mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan dengan cara meretas sistem yang rentan. Jenis ancaman terhadap keamanan data yakni ada 4, yaitu malware, ransomware, phishing, dan serangan DDoS. 1. Malware adalah perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, spyware, dan ransomware yang menyusup dan merusak sistem, sering menyebar lewat email, situs tidak aman, atau perangkat terinfeksi. 2. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk membukanya, berdampak besar pada individu dan organisasi. 3. Phishing adalah penipuan lewat pesan atau situs palsu yang meniru sumber terpercaya untuk mencuri data sensitif seperti login dan info perbankan. 4. Serangan DDoS adalah menyerang server dengan traffic palsu dari banyak sumber hingga layanan online tidak bisa diakses, sering menggunakan botnet. Teknik keamanan jaringan yang sering digunakan. 1. Firewall
adalah melindungi jaringan internal dengan memblokir traffic mencurigakan dari luar berdasarkan protokol tertentu. 2. Antivirus dan anti-malware adalah antivirus mendeteksi dan menghapus virus, sedangkan untuk anti-malware menangani berbagai jenis malware yang bisa melumpuhkan sistem. 3. Akses kontrol adalah membatasi akses perangkat tak dikenal dan mengatur hak akses pengguna ke file atau folder tertentu. 4. Behavioral analytics adalah mendeteksi perilaku mencurigakan di jaringan menggunakan tools seperti Anomaly Detection Engine atau IDE. Selanjutnya kita akan implementasi cache, yang dimana selanjutnya kita akan mengimplementasikan dari cache berikut, di mana cache ini adalah Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan Access Control Disk atau ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan JSON Packet Tracer untuk membangun simulasi jaringan ini dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Selanjutnya, spesifikasi project berikut, yaitu menggunakan topologi jaringan, 1 router, 2 switch, 4 PC. Oke, seperti itu ya ketentuannya. Segmentasi VLAN atau VLAN 10 adalah Departemen IT atau visi 1 dan visi 2 dengan menggunakan IP 192.168.xx.1/24, di mana XX tersebut adalah 2 angka tanggal lahir Anda. 2. VLAN 20 Departemen Keuangan atau PC 3 dan PC 4 dengan menggunakan IP 192.168.xx.1/24, di mana XX tersebut adalah 2 angka NIM terakhir Anda. Oke, selanjutnya konfigurasi yang diharapkan. 1. Konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi. 2. Konfigurasi trunking antara switch dan router. 3. Konfigurasi subinterface pada router untuk menangani routing antar VLAN. 4. Penerapan ACL atau Access Control List pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 20 dan VLAN 20. 5.
uji konektivitas untuk memastikan bahwa satu, PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Dua, PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Oke, langsung saja ke aplikasi Cisco-nya. Oke, kita sudah masuk dalam software Cisco Packet Tracer, yang dimana kita diminta untuk membuat solusi dari cache tersebut. Oke, pertama-tama yang kita siapkan adalah satu router, dua switch, empat PC. Nah, untuk routernya kita pakai router TV, dan untuk switchnya kita juga pakai switch PC. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan konekkan dengan kabel yang bernama chopper strap. Oke, kita koneksikan sini. Pilih fast Ethernet 0, ini fast Ethernet 0, fast Ethernet 1, ini fast Ethernet 0, fast Ethernet 0, pilih fast Ethernet 0, sini fast Ethernet 1, ini fast Ethernet 2, di sini pilih fast Ethernet 0, fast Ethernet 2, Ethernet 1. Ini untuk menghubungkan switch ke router. Nah, untuk menghubungkan antar switch 1 dan switch 2, kita menggunakan kabel chopper cross. Pilih fast Ethernet 3, pilih fast Ethernet 3. Oke, sudah. Kita tata sedikit. Oke, sudah kita tata sedemikian rupa. Oke, langkah selanjutnya adalah klik PC0 ini, terus desktop IP configuration. Nah, untuk default gateway ini kita masukkan sesuai dengan 2 angka tanggal lahir kalian ya. Oke.
PC 0 down ya. Kita lanjut ke PC berikutnya. Caranya sama, tinggal sesuaikan aja. Oke, sudah. Lanjut ke PC 2. Ini untuk PC 2 ini kita pakai dua NIM terakhir. 41.1 untuk net masnya sama 25.75.0. Oke, jadwal sudah selesai. Kita lanjut ke PC terakhir. Samakan seperti yang tadi. Oke, sudah selesai. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, kita cek terlebih dahulu apakah ada IP address yang sama, karena kalau sama akan terjadi error ya. Oke, sudah aman semua. Selanjutnya kita klik switch 0 ini di config. Kita pilih VLAN database. Aturan sebentar. Untuk VLAN 10 departemen IT, VLAN 20 untuk departemen keuangan. Oke, kita pemilik aplikasi. Oke, di switch VLAN ini kita untuk VLAN number ini kita ketik 10. VLAN di petunjuknya ini departemen IT, dan kita singkat saja menjadi IT. Bentar, kita ulang lagi. 10 IT, kita klik add. Oke, ke switch 1, caranya tetap sama, VLAN
VLAN number 20, VLAN name keuangan. Oke, kita tambah atau add. Kita klik switch. Oke, langkah selanjutnya kita rubah interface sesuai VLAN yang kita tambahkan tadi dengan cara kita klik fast Ethernet 0 ini tadi kan yang terkoneksi dengan PC 1 ini. Kita checklist yang IT ini, untuk PC 2 ini kita rubah juga checklist IT. Oke, sudah. Dan ini yang terhubung di router ini kita ubah menjadi terang. Ini terhubung dengan switch 1 kita ubah menjadi terang. Oke, kita lanjut ke switch 1 ini. Dan ini keuangan, kita masukkan yang ini keuangan, juga keuangan, dan ini yang terhubung dengan router kita terangkan juga. Oke, pilih terang. Oke, sudah. Kita close. Selanjutnya kita cek di router ini. Jangan lupa untuk mengklik atau men-checklist on ini. Oke, sudah ya. Oke, sebentar kita lihat dulu konfigurasi VLAN pada switch sudah, konfigurasi trunking antara switch dan router sudah. Berikutnya konfigurasi sub interface ya, dengan cara kita klik routernya, kita klik CLI, nah di sini kalau kalian ada error kita klik end dulu, dan di sini teman-teman harus fokus biar tidak ada kesalahan. Oke, kita ketik enable. Kita ketikkan configure terminal, kita enter. Kita ketik enable.
sama kita ketikkan configure terminal. Nah, kepanjangan dari INTFA ini adalah interface fast internet. Oke, kita enter. Enter, kita masukkan IP addressnya untuk departemen IT ya. Saya ingatkan kembali, awas keliru ya teman-teman. Satu. Nah, kalau sudah muncul penampilan seperti ini, kita exit terlebih dahulu. Selanjutnya sama kayak tadi, NTFA. Nah, sekarang yang keuangan. Sekarang ini untuk yang keuangan. Oke, kita enter. Encapsulation Illidion dot satu v 20. Oke, kita masukkan IP addressnya. Oke, sudah. Kita exit lagi. Kita kasih keterangan no shoot ya teman-teman. Kita exit, kemudian kita end. Nah, kita sudah berhasil mengkonfigurasikan sub interface-nya pada router 0. Oke, selanjutnya kita menerapkan ACL pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 20 dan VLAN 20. Nah, ini berguna seperti kayak firewall gitu ya. Oke, langsung saja ke caranya ya. Kita ketik lagi enable. Oke, langsung configure terminal. Bis 100 Oke, awas keliru dalam pengetikannya teman-teman. 5.0 0.0
spasi 192.168 0 spasi 0 0 255. Oke, coba kita enter ya. Nah, jika gini aman ya, kita ada yang keliru. Oke, kita ketikkan lagi. Terus remuk. Oke, enter. Now slash no kita 10. Kita buat larangannya ya teman-teman. Kita buat yang VLAN 20 dan VLAN 20 ini tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Oke, ini caranya. Grup kita N. Nah, oke, sini sudah selesai ya untuk memasang penerapan ACL ini. Oke, selanjutnya yang terakhir kita uji konektivitas untuk memastikan bahwa satu PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Dua, PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Oke, selanjutnya kita uji konektivitas ya. Sebentar, ada yang keliruan sebentar. Kita ganti 2 terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ubah. Kita langsung ke caranya. Kita uji konektivitasnya. Caranya adalah kita klik PC0 ini, kemudian klik command prompt, kita ping kita tuju di VLAN yang sama dulu. Titik 5. Oke, kita coba. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, artinya sudah berhasil dan paket sudah terkirim semua tanpa error. Oke, kita coba yang pada VLAN ini 192.168.41.2. Oke, kita coba. Nah, yang terjadi akan muncul seperti ini, request timeout. Artinya VLAN tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Oke, artinya percobaan kita kali ini berhasil teman-teman. Sekian dari video ini.
Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada salah dari kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.